Oke, kita mulai ya. Coba deh, bayangin sebuah negara yang dalam satu hari tiba-tiba kehilangan semua pemimpinnya. Nah, kali ini kita bakal bongkar sebuah kisah yang luar biasa tentang gimana Indonesia bisa selamat justru di saat-saat paling genting saat pemerintahannya lumpuh total. Coba deh, beneran pikirin. Apa yang bakal terjadi kalau presiden, wakil presiden, semua menterinya lenyap dalam sekejap? Kacau balau, perang saudara, atau jangan-jangan negara itu bakal bubar begitu aja? Nah, buat Republik Indonesia yang waktu itu usianya masih muda banget, pertanyaan tadi itu bukan sekedar teori, itu adalah kenyataan pahit yang benar-benar terjadi. Dan ini adalah cerita tentang bagaimana kita bisa melewatinya. Oke, biar kita benar-benar ngerasain gentingnya situasi waktu itu, kita perlu mundur sedikit ke masa-masa awal kemerdekaan, di mana semuanya masih sangat rapuh. Bayangin suasananya, Yogyakarta, yang waktu itu jadi ibu kota. Pagi yang tenang tiba-tiba berubah jadi neraka. Kenapa? Karena ada serangan militer Belanda yang super mendadak dan masif. Bener-bener nggak ada yang nyangka. Dan yang paling bikin ngeri adalah seberapa cepat dan efektif serangan itu. Bom jatuh di mana-mana. Dan cuma dalam hitungan jam, Presiden Soekarno, Wakil Presiden Hatta, dan petinggi lainnya ditangkap terus diasingkan. Gila kan? Ini ibaratnya kepala sebuah negara dipenggal dalam sekejap. Di tengah kepanikan itu, sebenarnya ada usaha buat ngirim telegram mandat ke Sumatera, buat nyerahin kekuasaan sementara. Tapi masalahnya, Belanda udah gerak cepat, semua jalur komunikasi diputus. Pesan itu nggak pernah sampai. Jadi Indonesia benar-benar sendirian, gelap, nggak ada pemimpin. Nah, ini dia intinya. Menurut hukum internasional, dan ya logika umum juga, kalau sebuah negara nggak punya pemerintahan yang berfungsi, negara itu dianggap udah nggak ada lagi. Inilah ancaman terbesar yang dihadapi Indonesia waktu itu, ancaman bubar. Tapi, saat harapan di Jawa kayaknya udah habis, justru ada secercah cahaya dari pulau lain. Yuk, kita lihat gimana ceritanya. Kabar jatuhnya Yogyakarta itu nyebar loh. Bukan lewat telegram atau telepon, tapi dari mulut ke mulut melintasi lautan. Dan di Sumatera Barat, beberapa tokoh bangsa mendengar kabar buruk ini. Mereka tahu mereka harus ngelakuin sesuatu, dan harus cepat. Dan dari sinilah lahir yang namanya PDRI. Ini penting banget buat dicatat ya. Ini bukan perintah resmi. Ini murni inisiatif. Sebuah tindakan proaktif, bahkan bisa dibilang nekat buat nyelamatin negara dari kehancuran. Di tengah kekosongan dan kekacauan ini, muncullah satu nama. Syafruddin Prawira Negara. Dia bukan jenderal, bukan juga politisi paling senior. Dia seorang ahli hukum, tapi dialah yang punya keberanian buat maju dan memikul beban satu negara di pundaknya. Dan dengan satu-satunya senjata yang mereka punya saat itu, yaitu siaran radio, Syafruddin menyampaikan pidato yang benar-benar membakar semangat.